Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti sekali lagi kuliah subuh. Kuliah subuh pada pagi ini kita akan bawa nama Allah At-Tawwab, yang Maha Pemberi Taubat. Yang Maha Pemberi Taubat, yang Maha Memberi ampunan segala kesalahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang kita perlu tahu sebagai mukmin mukminat, nama Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Dengan kata lain, Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, referensinya, rujukannya dua saja, Quran dan Sunnah. Nama-nama Allah tidak boleh direka-reka, tidak boleh direkayasa, tak boleh dibuat-buat. Rujukan Al-Asma'ul Husna dua saja, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud tauqifiyah. Adapun tentang nama Allah At-Tawwab ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalul taubah. Annallaha huwa yaqbalut taubah an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat? Bukan saja menerima taubat, tapi juga menerima zakat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ada perkataan Tawwab. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah tobat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ini adalah doa Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail setelah mereka berdua selesai membina Kaabah. Kaabah yang menjadi kiblat kita ketika beribadat, terutama salat, doa. Yang membinanya adalah Ibrahim dan anaknya Ismail. Setelah pembinaan Kaabah, Ibrahim dan anaknya berdoa. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya, ya Allah, jadikanlah kami berdua muslimaini, orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadikanlah di antara kami, jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang patuh tunduk kepadamu, ya Allah. Dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji. Manasik itu ibadat-ibadat dan tempat-tempat haji. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat. Okey, itu tentang dalil. Membuat kita tak ragu lagi bila dah ada dalil. Itu sebabnya bila kita ingin minta ampun pada Allah agar Allah terima taubat kita, panggil selalu Allah dengan ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Al-Ghafur juga boleh, yang maha pengampun. Al-Afu juga boleh, yang maha pemaaf. Tapi ya Tawwab itu lebih menyeluruh. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna At-Tawwab. At-Tawwab ini ia adalah sirah mubalaghah. Siratul mubalaghah. Sirah itu bentuk format mubalaghah yang bersangat-sangatan. Dalam bahasa Arab disebut sirah al-mubalaghah. Bentuk atau format yang menyatakan bersangat-sangatan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala penerima taubat bersangat-sangatan. Banyak macam mana pun dosa seseorang, bila mengadu kepada Allah, minta ampun, bertobat, Allah terima. Tak kira berapa banyak pun dosa yang mereka buat. Tak kira berapa kali pun dosa yang mereka buat. Oleh sebab itu kita jangan gunakan istilah kamu ini buat dosa demi dosa. Wallahi, Allah tidak akan terima taubatmu. Jangan. Itu maknanya kita telah mengambil hak Allah.
Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tetap menerima taubatmu. Walaupun dosa yang sama kamu lakukan sampai 70 kali dalam sehari. 70. Allah tetap akan menerima taubat. Oleh sebab itu, istilah orang-orang kita, tobat sambal lado, tobat sambal lada. Setelah merasa pedas makan cabai, macam tobat tak mau makan lagi, tapi dah hilang rasa pedas, makan lagi. Sehingga ada istilah di kalangan orang-orang Minangkabau, tobat sambal lado. Betul, memang tak elok. Dosa dibuat berkali-kali. Memang tak elok. Kita setuju. Tapi sampai menggunakan istilah dan sumpah pula, demi Allah, Allah tak akan ampun dosa kamu. Tak betul. Sebab Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Itu dari satu sudut. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Tobat ada dua makna. Tobat ada dua makna. Yang pertama, taufik Allah ke atas hambanya. Izin Allah ke atas hambanya. Dorongan Allah ke atas hambanya. Sehingga hatinya tergerak untuk tobat. Itu makna pertama daripada At-Tawwab. Taufik Allah. Dorongan Allah. Izin Allah. Sehingga kita mau tobat. Tergerak hati untuk kembali ke pangkuan Allah. Sebab hadirin dan hadirat serta para pemirsa, ditinjau dari satu sudut, taba yatubu taubatan, yang artinya tobat, ia membawa makna asal raja'a yarji'u ruju'an. Ruju', kembali. Hanya saja bezanya, kalau rujuk biasanya suami yang telah ceraikan, talakkan isteri, lalu rujuk kembali ke pangkuan isteri. Itu rujuk. Tapi tabayatubu taubatan dengan makna rujuk, rujuk ke pangkuan ilahi. Kalau selama ini tidak salat, mula salat. Kalau selama ini dedah aurat, mula tutup aurat di khalayak ramai. Kalau selama ini minum arak, berjudi, berzina, punya wanita simpanan, tinggalkan. Kembali ke pangkuan ilahi dengan membuat apa yang Allah suruh, yang selama ini tak buat. Atau kalau buat pun ikut dan. Yang selama ini langgar larangan Allah, tobat dengan makna kembali ke pangkuan ilahi. Jadi tobat sama maknanya dengan rujuk. Hanya saja rujuk itu kembali ke pangkuan isteri, tapi tobat
kembali ke pangkuan ilahi. Jadi makna tobat ada dua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, keizinan, dorongan sehingga tergerak hati ini untuk tobat. Untuk kembali ke pangkuan ilahi. Yang selama ini tidak taat menjadi taat. Itu makna pertama tobat. Makna kedua tobat yaitu pengkabulan Allah terhadap permohonan tobat manusia. Jadi ada dua maknanya. Makna pertama, Allah masukkan, gerakkan dalam hati ingin tobat. Yang kedua, tobat yang kita panjatkan kepada Tuhan, kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Sebab andai kata tidak ada kedua-duanya ini, besar kemungkinan tobat kita tak diterima. Berapa banyak orang yang buat dosa tak mau tobat, tak mau kembali ke pangkuan ilahi. Berapa banyak? Itu maknanya dia tidak dapat taufik. Yang kedua, sudah dapat taufik atas sebab-sebab tertentu, besar kemungkinan tobatnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Itu sebabnya tobat ini adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Yang perlu diusahakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini sudah lansia, 50, 60, 70, 80. Dulu muda-muda sibuk dengan hal-hal keduniaan. Suruhan-suruhan Allah kita tidak buat dengan sempurna. Kalaupun buat, ikut tradisi nenek moyang. Bukan berasaskan ilmu. Kalau dulu fokus kita hanya tarikat, tasawuf, fiqh, syariah. Kita tidak utamakan akidah. Kita tak kenal al-asma'ul husna. Padahal ilmu ini sangat penting. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, banyak macam manapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia tidak tahu ilmu tentang al-asma'ul husna, maka dia sama dengan orang yang tidak ada ilmu langsung. Istilah setengah-setengah orang, habuk pun tara. Nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu tentang al-asma'ul husna. Sampai begitu. Apalagi bila kita padankan kata-kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Lalu kita orang yang beragama tapi Allah tak kenal. Padahal cara mengenal Allah ada dua. Melalui al-asma'ul husna dan melalui ayat-ayat Allah. Al-asma'ul husna tak belajar, tafsir Al-Quran tak belajar. Macam mana tak kenal Allah? Okey. Jadi sekali lagi, makna taubat atau tawab ini ada dua makna. Pertama, kita mendapat dorongan daripada Allah, hati kita tergerak. Sebagaimana tergeraknya hati kita yang sudah lansia untuk tobat. Yang kedua, kita harapkan tobat kita diterima oleh Allah. Semua kita tahu, rukun tobat ada 3.
kalau dosa itu terhadap Allah. Pertama, al-iqla', tinggalkan dosa-dosa. Sama ada dosa tidak buat suruhan, tak salat, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak umrah walaupun dah mampu, tidak ihsan pada ibu bapa. Tinggalkan sifat yang tidak elok tersebut. Suruhan Allah tidak dibuat. Mula sekarang, buat. Atau sebaliknya, larangan-larangan Allah selama ini dilanggar. Minum arak, berjudi, berzina, rasuah, durhaka pada mak bapak. Tinggalkan. Itu satu syarat taubat. Yang kedua, an-nadam. An-nadam maknanya menyesal karena dulu jahil atau terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, al-azmu, azam untuk tidak ulang lagi dosa-dosa tersebut pada masa akan datang. Dan apabila dosa itu ada kaitannya dengan manusia lain, ada tambahan satu lagi. Kita yang pernah fitnah dia, kita yang pernah berbohong pada dia, kita yang pernah ambil hartanya tanpa izin, mesti balikkan, kembalikan. Atau paling kurang minta maaf kepada orang berkenaan. Itu syarat taubat diterima. Besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tak terima karena tidak memenuhi rukun-rukun taubat. Okey. Dengan kata lain, taubat itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Karena makna taubat ada dua. Pertama, mendapat taufik, dorongan, gerak hati dari Allah supaya kita taubat. Sebagaimana kita semua, hadirin dan hadirat, yang pernah buat kesalahan masa silam, sekarang berjanji untuk tidak buat lagi. Tergerak hati, lalu kita taubat, penuhi rukun-rukun taubat tadi. Adapun maksud taubat hamba kepada Tuhannya ialah dengan meninggalkan dosa dalam bentuk yang sangat menarik. Dosa biasanya sangat menarik. Ingin kaya raya lalu rasuah. Menarik. Hidup senang. Punya mobil puluhan, punya rumah banyak, punya harta dalam akaun bank banyak. Menarik. Berzina sesuatu yang diminati oleh semua, lebih-lebih lagi pada pasangan-pasangan yang tidak halal, berzina, lesbian, homoseksual, LGBT. Menarik. Berjudi, minum arak. Dan ini adalah bentuk menyatakan keuzuran kepada Allah yang paling tepat. Maknanya, kelezatan-kelezatan yang dilalui selama ini memang melezatkan, seronok. Taubat membawa makna kita membuat keuzuran, pengakuan bahwa kita telah terlanjur buat perkara-perkara itu. Hanya saja memohon keuzuran ini ada tiga bentuk. Memohon keuzuran, mohon keampunan daripada Allah. Pengakuan tersebut ada tiga jenis. Keuzuran pertama dengan mengatakan aku tak buat pun, aku tak melakukan perbuatan itu. Padahal dia buat. Dia coba tidak bohong kepada Allah. Dikiranya Allah itu sama dengan makhluk yang dia boleh bohongi. Kita mencuri,
begitu dituduh oleh seseorang atau oleh ibu bapa, dimarahi, lalu kita katakan, anak anda tak mencuri ayah, ayah anda tak mencuri, padahal kita mencuri. Itu menyatakan keuzuran dengan mengatakan saya tak buat pun. Okeylah, mak bapak barangkali boleh dibohongi. Satu. Menyatakan keuzuran yang kedua, saya lakukan itu karena ini dan itu. Betul ayah, saya ada makan dan ambil mangga milik si fulan. Tapi waktu itu saya sangat lapar. Tapi saya ketika itu ini dan itu. Kita buat-buat alasan. Terpaksa ya. Yang kedua, menyatakan keuzuran yang ketiga, memang ayah, saya lakukan kejahatan itu. Tapi sekarang ayah, saya meninggalkannya dan tak akan buat lagi. Nah, dari tiga jenis keuzuran itu, dari tiga jenis menyatakan keuzuran kepada Allah terhadap dosa masa silam, cara pertama tak betul. Aku tak buat pun, ya Allah, padahal Allah tahu dia buat. Yang kedua, juga tak betul. Aku buat begitu tu karena aku begini, buat-buat alasan. Allah lagi tahu. Yang betul itu adalah cara yang ketiga. Aku mengaku, ya Allah, memang aku pernah dedah aurat di khalayak ramai. Aku mengaku, ya Allah, aku pernah mencuri. Tapi sekarang aku tahu. Aku mengaku. Aku janji tidak akan buat lagi pada masa akan datang. Yes. Yang ketiga ini, cara menyatakan keuzuran kepada Allah yang tepat. Akui saja apa yang kita telah buat. Pernah berzina, pernah minum arak, pernah berjudi, pernah mengasari ibu bapa. Terus terang pada Allah. Dan berjanji tidak akan ulang lagi. Yes, cara ketiga ini cara yang tepat. Taba yatubu taubatan. Tobat. Taib ia membawa makna dua. Boleh kembali kepada Allah. Taib yang menerima tobat. Boleh. Taib juga boleh membawa makna manusia yang memohon tobat daripada Allah. Dua-dua boleh. Bila kepada manusia, maknanya dia memohon ampun daripada Allah. Sebab taib ini dia adalah bentuk subjek, fa'il, yang melakukan perbuatan. Dan yang melakukan perbuatan itu sama ada manusia, yaitu dia berbuat memohon agar Allah beri dia ampunan. Taib juga, subjek juga. Tapi bila dibawa taib itu kepada Allah, dia menerima taubat. Dia tidak menolak taubat manusia. Apalagi lengkap rukun syaratnya. Nah, kita berpindah lagi sekarang ini kepada kehebatan At-Tawwab. Sebelum Ustaz sebut kehebatan At-Tawwab ini,
Ustaz tak sebut terlebih dahulu. Kata-kata Sayyidina Ali. Cuba dengar baik-baik. Tobat adalah syariat yang paling tinggi nilainya. Tobat adalah ajaran Allah yang paling tinggi derajat dan nilainya. Pak Ustaz, dulu Ustaz pernah kata nikmat Allah yang paling tinggi adalah nikmatul iman. Betul, betul. Itu betul juga dari satu sudut. Tanpa iman, maknanya kafir. Lawan iman, kafir. Orang kafir tempatnya neraka. Yang layak masuk syurga hanya orang beriman. Tapi ditinjau dari sudut lain, syariat tobat, perintah tobat adalah merupakan nikmat yang paling tinggi. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Begini penjelasannya. Dengar baik-baik. Semua kita pernah buat dosa. Betul tak? Dan bila dosa yang kita lakukan, kita layak mendapat balasan, siksaan nanti. Tak di dunia, di alam barzakh. Tadi di alam barzakh, di alam akhirat. Salah-salah dicampak dalam neraka. Kalau tidak ada syariat tobat, betul tak membuat pemikiran kita jadi runsing, stres, mengenang dosa-dosa masa silam. Tapi dengan adanya tobat, dengan adanya syariat tobat, yang Allah pula menerima segala jenis dosa yang kita lakukan. Betul tak membuat pemikiran kita jadi lega, selesa, tidak jadi pemikiran lagi. Coba dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak cucu Adam pernah buat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Tiap-tiap anak cucu Adam, maknanya manusia, pernah buat salah, khata'. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang yang bertobat. Tolong angkat tangan siapa yang tak pernah buat dosa selama hidupnya. Ustaz pun tak berani nak sebut. Ustaz pun tak berani nak angkat tangan. Yang boleh angkat tangan tak pernah buat dosa hanya para rasul. Sebab mereka maksum. Semua manusia selain para rasul pernah buat salah. Cuma kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang bertobat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Nabi? Siapa yang bertobat, yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tobat, dia bagaikan orang yang tidak ada dosa langsung. Allahu Akbar. Hatta orang-orang kafir yang banyak buat dosa, menyembah ini, minum arak, berzina, berjudi, dan menipu, kata Nabi, bila dia memeluk saja Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam, segala dosanya terdahulu hapus sama sekali. Itu sebabnya jangan suka-suka hati menghina orang kafir. Orang kafir apabila dia memeluk Islam, 3 hari kemudian dia mati, besar kemungkinan dia akan masuk syurga. Sebab dosa-dosanya ketika dia kafir, semuanya dihapus oleh Allah berdasarkan hadis tadi. Okey, kita kembali kepada kita. Gembira tak apabila dosa yang sekian banyak kita pernah lakukan, lalu tobat kita diterima oleh Allah macam tidak ada dosa langsung? Happy tak? Gembira tak? Selesa tak pemikiran kita? Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Konsep tobat dalam Islam bukan setakat pelupusan dosa. Tetapi sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan ganti menjadi kebaikan, hasanat untuk kita. Allahu Akbar. Coba dengar riwayat ini. Pada suatu hari, Nabi SAW tersenyum. Tersenyum sendiri. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tiba-tiba tersenyum?" Jawab Nabi, "Aku baru saja diperlihatkan oleh Allah keadaan di akhirat nanti. Seseorang yang diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, dimasukkan dalam syurga yang tinggi. Lalu orang itu bertanya, 'Ya Rabb, mengapa engkau angkat aku setinggi ini derajatku, padahal dulu aku banyak buat dosa?' Lalu Allah jawab, 'Karena kau sudah tobat.' 'Betul ya Allah, saya banyak buat dosa dan saya sudah tobat. Tapi tidak lama setelah saya tobat, saya meninggal dunia, belum sempat lagi buat amal-amal saleh. Mengapa engkau angkat setinggi ini derajat saya?' Jawab Allah, 'Wahai fulan, setelah engkau tobat dengan tobat nasuha terhadap dosa-dosamu yang banyak yang pernah kamu lakukan, dengan tobat nasuhamu itu, aku telah robah sebanyak mana kesalahan yang kamu lakukan menjadi kebaikan untukmu.' Begitu jawaban Allah. Coba dengar apa jawaban orang ini. 'Ya Allah, menyesal aku. Mengapa tak buat dosa banyak-banyak dulu, last minute baru tobat?' Ini yang membuat Nabi tersenyum. Bahwa degilnya manusia ini tak habis-habis. Depan Allah pun dia sanggup cakap macam itu. Sayang betul aku tak buat dosa banyak-banyak dulu. Kalaulah aku tahu sebanyak mana dosa
yang pernah kita lakukan bila tobat, engkau akan ganti dengan kebaikan. Bukankah lebih baik last minute sebelum mati aku tobat? Sikap manusia itu tuh membuat Nabi tersenyum. Riwayat itulah yang dijadikan oleh para ulama dengan mengambil kesimpulan. Tobat bukan sekedar penghapusan dosa. Tapi sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita tobat dengan sebenar-benar tobat, Allah ganti. Sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan dulu. Contoh yang sangat elok, Umar ibn Khattab. Apa yang dia tidak buat semasa jahiliyahnya? Menyembah berhala, bunuh orang ini, bunuh orang itu, dan dosa-dosa yang lain. Tapi begitu dia memeluk Islam, tobat, dia menjadi orang yang sangat istimewa. Itu sebabnya Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling istimewa?" Nabi jawab, "Dia adalah Nabi bin Nabi bin Nabi." Dia Nabi, bapaknya Nabi, atuknya Nabi, noyangnya Nabi. Ada satu manusia saja, Yusuf. Yusuf bin Yaqub. Yusuf Nabi, Yaqub Nabi. Yaqub anak Ishak. Ishak Nabi. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim Nabi. Jawab sahabat, "Kami tidak bertanya dari sudut itu, ya Rasulullah. Dari kalangan kami ini, siapa orang yang paling baik dalam pandangan Allah?" Nabi hanya memberi isyarat. Dia adalah orang yang paling jahat dulu semasa jahiliyah. Lalu dia memeluk Islam. Dan setelah dia memeluk Islam, dia tafaqquh fid din. Dia dalami selok-belok agama. Itulah manusia yang paling baik. Para ulama mengatakan dia merujuk kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebabnya Umar mendapat gelaran Al-Faruq. Al-Faruq maknanya orang yang mampu membezakan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana Al-Quran dipanggil Al-Furqan, dari kata Faruq juga. Farq maknanya pisah. Sama dengan talak, itu faraq juga. Jadi Faruq ini gelaran untuk Umar ibn Khattab. Orang yang dapat dan mampu membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu sebabnya kita perlu tafaqquh fid din. Itu sebabnya kata Nabi, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala suka adalah orang yang tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din. Itu sebabnya doa Nabi kepada baby ketika tahnik, Allahumma faqih wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman yang mendalam kepada baby ini. Allahumma faqihhu. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam terhadap baby ini. Sebagaimana yang Nabi sebut ketika tahnik Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Umar Ibn Khattab kepada Hasan Al-Basri. Semuanya menjadi orang yang dalam ilmu agama. Okey, berbalik kepada persoalan.
sangat tepat kata-kata Sayyidina Ali. Nikmat yang paling tinggi mengatasi segala nikmat adalah syariat tobat. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu kita pernah dedahkan aurat, pernah berzina, pernah minum arak, pernah mendurhakai mak bapak dan bayangkan kalau tidak ada syariat tobat. Betul tak? Jadi pemikiran, ya Allah, azab apa yang aku akan terima nanti di akhirat atau di alam kubur. Tapi dengan adanya syariat tobat, tak payah fikir itu. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan at-tawwab. Apa dia kehebatan at-tawwab? Hebatnya at-tawwab, Allah yang Maha Pemberi tobat. Pertama sekali kehebatannya, Allah sangat gembira dengan tobat hamba-hambanya. Sangat gembira. Ini berdasarkan hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Artinya, Ustaz bacakan saja, mengingat masa kita tinggal 15 minit, supaya genap 1 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira dengan tobat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada gembiranya kamu. Apa maksudnya? Lebih hebat gembiranya Allah berbanding gembiranya salah seorang kamu. Lalu Allah ceritakan dalam hadis panjang ini, seorang yang pernah membawa barangan dengan ontanya, barang dagangan. Lalu berehat, nak pergi ke suatu destinasi untuk berniaga. Karena penat, ontanya juga penat, dia berehat di bawah pokok. Lalu dia terlena, tertidur. Begitu bangun, celik mata, onta dengan barang-barangnya sekali hilang. Lalu dia pun mencari. Tak jumpa-jumpa dengan onta dan barangannya. Kemudian dia keletihan tidur lagi di bawah pohon. Cari lagi, tak dapat lagi. Rehat lagi sampai tertidur. Terlena kali kedua, ketiga ini, begitu celik mata, dia nampak ontanya lengkap dengan barang dagangannya sudah ada di sisi. Gembiranya pedagang tersebut luar biasa. Sehingga dia tersalah dalam menyebut. Apa kata orang tersebut? Min syiddatil farah, karena sangat gembira. Anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Sangat gembiranya dia kata, "Oh Tuhan, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu." Betul tak? Itu sangat salah statement itu. Allah itu Tuhan kita, kita ini hambanya. Dia sebut terbalik karena min syiddatil farah. Dia tersalah karena sangat gembira. Allah maafkan dia. Tidak memberi gambaran gembiranya Allah terhadap orang yang tobat itu luar biasa.
Sehingga Rasulullah pernah bersabda, Allah menerima taubat di waktu malam terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di waktu siang. Dan Allah menerima taubat hamba-hambanya di waktu siang terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya di waktu malam. Maknanya setiap saat. Tapi ingat, ada ketikanya pintu taubat itu ditutup. Yaitu ketika naza', ketika sakaratul maut, ketika tagharghar, macam yang kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Sebab Nabi bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi dia belum naza', belum sakaratul maut. Bila dah sakaratul maut, pintu taubat tutup. Itu sebabnya salah satu perkara yang tak boleh kita delay, tak boleh kita lambatkan, tak boleh kita takhir, satu di antaranya adalah taubat. Jangan kita tangguh-tangguh. Sekarang kita sehat, kita keluar nak berbelanja nanti. Tidak mustahil kita tak balik karena aksiden. Padahal sehat keluar rumah. Tobat. Dan yang kedua, kehebatan tobat ni yang kedua. Kehebatan kedua, tobatnya Allah, Maha Penerima Tobat. Allah Subhanahu wa taala mempermudah sebab hamba-hambanya bertobat kepadanya. Allah mempermudah. Anytime. Tidak ada tobat itu pada waktu-waktu tertentu saja. Habis azan, dalam sujud, setelah salat, antara dua azan, lebih-lebih lagi waktu sahur. Itu timing yang sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala alu-alukan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Lalu Allah berkata, "Hei hamba-hambaku yang banyak buat dosa, bertobatlah kepadaku. Niscaya aku kabulkan tobat. Hei hamba-hambaku yang punya hajat, panjatkanlah, utarakanlah keperluan dan hajatmu. Niscaya aku kabulkan." Allahu Akbar. Sebabnya ayat Quran menyebut, "Wabil ashari yastaghfirun." Pada waktu sahur, mereka minta ampun pada Allah. Itu dua kehebatan daripada nama Allah At-Tawwab. Dan terakhir, kesan-kesan positif. Kita dah belajar 55 minit. 1 jam kurang 5 minit. Pembahasan tentang dalil adanya nama Allah At-Tawwab, makna taubat, Tawwab, kehebatan nama Allah At-Tawwab. Nah sekarang bahagian terakhir, 5 minit saja. Apa dia setelah 55 minit dengar penjelasan tentang At-Tawwab ini? Apalagi setelah kita tahu tobat bukan hanya pelupusan atau penghapusan dosa. Tapi tobat bila diterima oleh Allah, Allah akan ganti sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan menjadi kebaikan untuk kita. Kesan positifnya mesti ada. Pertama, dia sangat sayang kepada Allah. Kita sayang tak bila kesalahan demi kesalahan kita lakukan kepada ibu bapa? Kalau ibu bapa senantiasa memaafkan, sayang tak?
Kita sayang tak pada bos kita? Walaupun beberapa kesilapan kita pernah lakukan, bos tetap baik dengan kita. Terima keuzuran kita. Kalaulah macam itu gambarannya sayang kita pada ibu bapa atau bos atau majikan, majikan layan kita dengan baik. Walaupun kita seorang pembantu. Macam mana agaknya dengan Allah Azza wa Jalla yang maha menerima taubat hamba-hambanya tak kira walau banyak macam mana. Tak sayang ke? Kita akan jadi orang yang sayang pada Allah. Ini rahasianya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita mesti kenal Allah. Bila kita kenal Allah, pasti membuat kita akan sayang pada Allah. Cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Orang yang tidak sayang Allah ini, karena dia tak belajar Al-Asma'ul Husna. Karena dia tak belajar tafsir Al-Quran, tidak tadabbur. Semalam Ustaz memberi ceramah di Kelang, di Yayasan Bushra. Alhamdulillah, tim Ustaz masukkan dalam grup. Dan pagi ini Ustaz tengok, Bushra telah buat satu kesimpulan. Apa yang Ustaz telah simpulkan atau Ustaz sampaikan semalam. Nanti Ustaz masukkan dalam, tim akan masukkan di dalam grup atau Facebook. Allahu Akbar. Pertama, sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, mengatasi sayang dari segala-galanya. Sebagaimana Ustaz sebut di Bushra semalam. Kita sayang mak bapak karena mak bapak menjadi penyebab kita zahir di atas muka bumi. Kita sayang pada mak bapak karena mak bapak telah sara kita makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Padahal ibu bapa bukan pencipta hakiki. Macam mana terhadap Allah pencipta sebenar? Ibu bapa beri makan, minum, tempat, pakaian, bukan pemberi rezeki yang hakiki. Pemberi rezeki hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa sayang pada mak bapak tidak sayang pada Allah? Itu hanya sikap orang yang tidak waras. Itu hanya sikap orang yang tidak ada akal. Yang kedua, kesan iman kita kepada nama Allah At-Tawwab. Kita akan dorong bila kita dapati rakan-rakan kita, kenalan kita, supaya segera tobat. Faham ya makna tobat? Kembali ke pangkuan Allah. Kalau kawan kita tidak salat, kita tahu, suruh dia salat. Kalau dia selama ini minum arak, berzina, punya wanita simpanan, larang dia meneruskan perbuatan dosa tersebut. Kalau kawan kita dedah aurat, tidak tutup aurat di khalayak ramai, suruh dia tutup aurat. Begitulah seterusnya. Andai kata kita ada kawan, kenalan dari kalangan pemimpin, yang buat kesilapan, bercanggah dengan kehendak Allah, tegur pemimpin itu. Bukan main sokong saja. Itu cara berfikir orang yang kurang waras. Walau sayang macam mana pun terhadap pemimpin, beri teguran. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sebaik-baik jihad adalah berkata benar kepada pemimpin yang zalim.
Zalim maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Cakap, jangan buat macam itu, tak elok. Allah marah. Dia dengar tak dengar itu urusan dia. Ini nasihat Ustaz kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang apabila punya anak ke, punya uncle ke, punya bapa ke, sedang berkuasa, tapi salah laku, nasihat. Itu dia kesan daripada faham makna nama Allah At-Tawwab, dia akan menyuruh orang lain supaya kembali ke pangkuan ilahi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dia sendiri akan jadi orang yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Bukan saja kita yang pernah buat salah pada orang lain pun pernah buat salah pada kita. Sama ada mereka minta maaf kepada kita atau tidak minta maaf pada kita, tiru, ikuti sifat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah pendendam. Apalagi yang buat kesalahan itu anak sendiri, saudara sendiri, ibu bapa sendiri, adik-beradik sendiri. Maafkan. Oleh sebab itu, apabila telah dengar ceramah 1 jam ini, masih lagi jadi orang yang pendendam, tunggu masanya saja untuk membalas, itu maknanya tak ada faedah dengan ceramah-ceramah seperti ini. Itu sebabnya kesan daripada belajar Al-Asma'ul Husna. Sekali lagi, yang pertama, kita sangat sayang pada Allah yang punya nama At-Tawwab. Yang kedua, kita akan dorong kawan-kawan kita yang buat salah supaya segera tobat. Yang ketiga, kita sendiri akan suka menerima permohonan maaf dari seseorang. Hatta orang tersebut tidak minta maaf, kita maafkan saja. Tidak ada ruginya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada manfaatnya. Minta maaf lebih daripada 1 jam 4 minit. Kita akhiri dengan doa. Jangan lupa nanti ada kelas duha jam 10.30. Iaitu kedudukan niat dalam Islam. Kita akan bahas selama 1 jam nanti insya-Allah dan menjawab soalan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal saleh kami, Ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur karena telah belajar nama-Mu At-Tawwab. Baru kami tahu bahwa tobat itu nikmat yang sangat besar. Andai kata tidak ada syariat tobat, tentu saja kami akan senantiasa merasa susah hati sambil menunggu bila agaknya siksaan akan Engkau turunkan. Tetapi dengan adanya syariat tobat, kami bertobat kepadamu ya Allah terhadap segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan pada masa-masa silam. Sama ada dosa-dosa yang kami sengaja atau tidak sengaja. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sebab kami tahu Engkau punya nama At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Kami ingin menyatakan
betapa sayangnya dan kasihnya kami kepadamu, ya Allah, melebihi dari segala-galanya. Dan kami berjanji, kami juga akan menegur kawan-kawan kami yang banyak buat dosa, sama ada tidak buat suruhanmu atau melanggar laranganmu, agar kembali ke pangkuanmu, ya Allah. Dan masukkanlah kami, ya Allah, sifat mulia, suka memaafkan dan menerima permohonan ampun dari rakan-rakan kami yang lain. Kami ampunkan, kami maafkan segala kesalahan mereka. Mudah-mudahan kami mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari sikap tersebut. Sebab Engkau berjanji bahwa Engkau akan balas sesuai dengan perbuatan seseorang. Oleh sebab itu, bila kami suka memaafkan orang lain, itu bermakna Engkau juga akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.